Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quranul Karim dan dinul Islam, agar Allah memenangkan agamanya di atas semua agama, walaupun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, hampir setiap malam atau bahkan setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Sebagaimana diceritakan oleh istrinya Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi apabila hendak tidur, beliau mengatakan selain doa-doa yang kita hafal, beliau mengatakan Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba. 3 kali beliau baca itu. Kenapa? Karena beliau yakin, seyakin-yakinnya, bahwa dunia ini akan ditinggalkan dan kita akan dibangkitkan kembali pada hari yang kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak bermanfaat harta. Yang sekarang kita sibuk mengumpulkan harta. Ana mulai tadi malam, ana lewat rumah-rumah yang besar-besar, jamaah. Mungkin isinya cuma pembantu. Betul kata teman, iya saat ini kayaknya. Ya Allah, jemaah. Yang kadang-kala harta itu membuat kita merasa kuat. Aku punya gitu. Tapi Allah katakan hari itu la yanfa', nggak bermanfaat mal, harta, wala banun, dan tidak pula anak-anak laki-laki yang diharapkan akan membela orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, nggak berguna. Terus apa yang bermanfaat pada waktu itu? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Maka semoga kita pulang dari majelis ini hati kita selamat, yang tentunya selamat dari riya, selamat dari kesyirikan, selamat dari iri dan dengki. Karena kalau di hati kita masih ada penyakit itu, bagaimana kita akan selamat? Selamat dari kesombongan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Rupa kita beda-beda, jemaah. Ada yang tampan. Kalau yang laki insya Allah semuanya tampan, ganteng semuanya. Tapi ada yang ganteng sekali,
Ada yang kurang ganteng, ada yang pernah ganteng. Tapi ingat, Allah nggak ngelihat kepada rupa. Maka jangan merasa baper ya ketika ngelihat anak kok hitam ya, anak punya suami putih. Allah nggak ngelihat. Itu sebuah bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Karena kalau bicara wajah, kulit, orang nggak bisa milih jamaah. Emangnya orang tua ketika anaknya lahir warnanya hitam, masukin dulu, mungkin nanti keluarnya putih gitu. Nggak ada, bukan pilihan. Maka Allah nggak ngelihat kepada itu. Wala ila amwalikum, Allah juga nggak ngelihat kepada harta kalian. Kalau bicara harta, ya udah, rizki udah ditentuin. Fulan kaya, fulan miskin. Allah nggak ngelihat ke sana. Tapi kita, pandangan kita ke sana. Seorang ibu yang hendak mencari menantu, dia cari yang tampan. Kalau bisa yang datang bawa mobil yang tipis. Kalau bisa gitu kan. Itu yang dilihat oleh manusia. Tapi Allah nggak ngelihat ke sana. Apa yang dilihat sama Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah tuh hati kalian. Yang manusia nggak bisa ngelihat. Antum pikir semua yang duduk di sini semuanya ikhlas lillahi ta'ala? Nggak tahu kita. Yang di samping antum, dia datang ikhlas lillahi ta'ala untuk kajian, wallahu a'lam. Mungkin dia datang karena disuruh sama orang tuanya. Boleh jadi. Allah melihat kepada hati dan amal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau terus berusaha menanamkan di diri para sahabatnya tentang keimanan dengan hari akhir, menjelaskan kepada mereka tentang dahsyatnya hari kiamat itu, dikarenakan manusia ini di majelis ini dia mendengarkan tentang surga, tentang neraka, tentang dahsyatnya azab yang diterima oleh orang-orang yang durhaka. Dia takut, tapi keluar melihat ada perempuan lewat. Masya Allah, anaknya siapa ini? Loh, padahal tadi baru kajian, baru kajian. Itu terjadi. Makanya kenapa diingatkan kembali. Kalau kita baca tuh juz amma, sering kalian sampaikan, juz amma itu 37 surat. 34-nya turun di Mekah, 3 turun di Madinah. Siapa yang tahu? Jemaah. Nah, tafadhal. Ya, yang pertama surat apa? Nah, baik, ada yang di belakang. Fadhal. Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, An-Nasr. Masya Allah, barakallahu fikum. Kasihkan hadiah yang ke belakang sana, ya, kirimkan ke belakang. Nah, tuh 3 yang turun di Madinah. Dari 34 ayat itu kalau kita lihat semuanya cerita tentang hari akhir. Banyak di antaranya. Kalau antum baca amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Cerita apa? Naba'il 'azim, hari kebangkitan. Yang membuat orang itu semangat bekerja karena dia dapat ganjaran, dapat balasan. Antumlah yang kerja. Dari hari Senin kerja, Selasa kerja. Masya Allah. Antum gajian hari apa? Gajian biasa tanggal 25. Antum tanggal 1 kerja. Kerja kan? 3 kerja, terus kerja. Kenapa? Karena yakin tanggal 25 gajian.
keyakinan dengan gaji inilah yang membuat orang itu semangat bekerja. Antum lihat orang-orang yang naik motor pagi, antum kenapa? Oh, kerja, dapat duit hari ini. Enggak Ustaz, tanggal 25. Iya, dia tetap bekerja karena dia yakin akan mendapatkan balasan. Maka Allah ceritakan ada balasan itu. Dan setiap sholat kita mengatakan Maliki yaumiddin, Malik yaumiddin, yaumul hisab. Ad-din itu artinya pembalasan. Akan dibalas antum. Apa yang antum kerjakan? Antum duduk di sini nih, akan dapat. Fulan kajian di Masjid Ukhuwah, datangnya telat. Ditulis jemaah, datangnya telat makanya berdiri dia. Masya Allah. Enggak. Tapi yang jelas semuanya dicatat. Artinya yang soft pertama dicatat soft pertama, yang soft kedua catat soft kedua. Tadi ketika panitia mengatakan tolong maju ke depan, ada enggak, anda enggak mau maju, anda mau selonjoran misalnya, itu ketahuan antum. Iya sekarang antum nggak ketahuan, tapi nanti hari kiamat, oh nih fulan. Padahal ayatnya mengatakan wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Kalau dikatakan kepada kalian luaskan biar temannya bisa masuk, kata Allah kalian luaskan. Yafsahillahu lakum, Allah akan luaskan bagi kalian. Tapi sebagian kita nggak mau tadi. Anak enak banget telat-telat mau duduk kata dia. Ingat Allah ngelihat ke hati kalian. Yo jamaah yang bisa merapat dulu jamaah. Masya Allah, merapat dikit lain yang sebelah sini. Oh ada anaknya, fadhal. Yang bisa merapat 1 senti antum dapat 1 senti pahalanya. Hitungan hari kiamat itu pakai mili jamaah, pakai senti, pakai gram, bahkan miligram jamaah. Masya Allah. Nah, fadhal dipanggil jamaah. Kalau sudah ada tempat panggil saudaranya. Fadhal, ada tempat Muhammad. Tuh. Yang sebelah kanan antum masuk ada tempat. Itu yang manggil ditulis nggak sama malaikat? Ditulis jamaah. Nggak ada yang nggak ditulis jamaah. Nah, masih banyak di luar katanya jemaah. Nah, yang ada tempat dipanggil saudara. Iya, sebelah kanan, iya, kasih jalan, antum maju ke depan biar jangan duduk di jalan dulu. Jangan duduk di jalan terus lurus belok kanan. Nah. Loh bener lurus belok kanan cuma. Antum. Nah. Berdiri dulu Pak, berdiri maju sedikit dan keluar. Ayo Pak, yang sebelah kanannya masih. Ya Allah, ustadznya berdiri juga. Yang berdiri mudah-mudahan hisapnya dimudahkan sama Allah. Ya Allah jemaah. Nah, ya Allah berdiri jemaah, berdiri. Ya. Ya, maju sedikit kalau ada celah, duduk sedikit. Masya Allah. Ya, bismillah. Bismillah, duduk lagi. Bismillah. Nggak bisa duduk ya? Nanti insya Allah duduknya di surga yang luas jemaah. Nah, bismillah. Ya, masuk. Sebelah kanan masih kosong Pak. Itu kosong banget ya, pojok kanan masih kosong. Sebelah pojok kanan masih kosong. Ya, terus. Emak-emak juga. Ya, terus. Jangan duduk di jalan. Terus. Sampai habis. Ya, masih banyak. Tempat kosong. Ya, terus ke kanan ya. Jangan duduk di jalan. Ya, terus. Terus masih banyak tempat. Ya. Nah, terus jangan duduk di jalan dulu antum. Masih ada tempat? Ya, masih ada. Terus itu lurus. Tuh.
Nah, yang bersandar yang di atas 50 tahun jemaah. Iya, masa yang umur 30 udah bersandar baca doa bismikallahumma mutu ahya. Nah, masih ada? Baik, alhamdulillah. Udah duduk? Kalau udah duduk, tangannya taruh di punggung saudaranya. Iya, taruh jemaah, taruh di punggung saudaranya. Biar kita kajiannya lebih semangat. Soalnya anda tahu ada yang sakit hati. Ada yang sakit hati. Antum taruh sakit hati nih, Allah Ustaz ini. Iya, bahwa ini kok nggak taruh di punggung saudaranya antum. Jadi yang datang terakhir ini mijit yang di depannya. Nah, alhamdulillah cukup udah jamaah. Allah jamaah, kita bisa ketawa-ketawa, seneng di sini. Mudah-mudahan nanti hari kiamat kita juga bisa ketawa jamaah. Jamaah rahimakumullah. Tiap sholat kita mengatakan Maliki Yaumiddin. Allah pemilik hari pembalasan. Hari ini kita melihat banyak orang-orang yang berkuasa. Kemarin Indonesia digemparkan dengan kisahnya Sambo. Iya. Oh, apanya Rambo itu ya? Kita lihat bagaimana seorang yang bertugas menegakkan hukum ternyata membuat permasalahan dalam hukum itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu kita melihat ada hakim-hakim yang dipenjara, yang seharusnya mereka menegakkan hukum. Kita melihat juga ada sipir-sipir yang menjaga tahanan, akhirnya dia yang dijaga. Itu dunia. Ada banyak keadilan yang tidak ditegakkan. Ada banyak realita yang tidak ditampakkan. Ada banyak bukti-bukti yang sengaja dihilangkan. Ada banyak orang-orang yang dizalimin padahal dia tidak melakukan perbuatan itu, tapi dia harus berada di penjara menjadi korban. Tapi semuanya akan mendapatkan keadilan kelak pada hari kiamat. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 281. Allah mengatakan wattaqu yauman, takutlah kalian kepada suatu hari. Ada apa dengan hari itu? Turja'una fihi ilallah, kalian akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita dikembalikan kepada pencipta langit dan bumi yang dia tahu dengan semua perbuatan kita, yang dia tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Bagaimana seorang ustadz, seorang yang alim, seorang penceramah, seorang imam, seorang yang hafal Al-Quranul Karim, ketika dia dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Apa kata ustadz ini? Ta'allamtu fika wa 'allamtun nas. Aku belajar, ngaji, mondok, kuliah untuk mendapatkan keridhaanmu ya Allah, dan aku mengajarkan ilmuku kepada manusia. Wa qara'tu fika al-Quran, dan aku membaca Al-Quran untuk mengharapkan keridhaanmu ya Allah. Lalu Allah mengatakan kadzabta, bohong. Bohong. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau selama ini belajar hanya mencari gelar, sebutan orang yang alim, dai yang kondang, dan engkau membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan gelar Al-Qari, Al-Hafidh li kitabillah, dan engkau sudah dapatkan itu. Akhirnya dia dilemparkan ke neraka. Maka Allah katakan wattaqu yauman turja'una fihi Allah, dikembalikan ke Allah. Lalu kata Allah, "Tsumma
tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan dikasih balasan dengan apa yang dia kerjakan. Ingat, dengan apa yang dia kerjakan. Ada satu poin penting buat kita bersama ya, dengan kejadian Sambo. Kalau antum disuruh sama atasan berbuat kemaksiatan, antum taat? Kadang-kala atasan mengatakan, engkau lakukan, dosanya aku yang nanggung. Bisa kayak gitu? Nggak bisa jemaah, nggak bisa. Semua akan mendapatkan balasan atas apa yang dia kerjakan. Engkau yang melakukan, engkau yang tanggung jawab. Orang-orang kafir mengatakan kepada anak buah mereka, udah kalian lakukan dosa itu, wal nahmil khatayakum, kami yang ngangkut dosa kalian, kami yang nanggung. Jangan percaya. Maka dalam agama kita, dalam syariat kita, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk kalau urusannya berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh. Loh, ana kau nggak bunuh, ana dibunuh. Nggak apa-apa, engkau yang mati. Tapi kadangkala seorang hamba takut, dia berharap dunia. Allah mengatakan, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Dan mereka tidak akan dizalimin sedikit pun, nggak ada yang dirugikan. Seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ketika perang Uhud, dia berdoa dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash ini iparnya Rasul SAW. Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahash. Ketika perang Uhud, Abdullah ngajak Sa'ad, yuk kita doa. Ayo. Ada yang mereka cari tempat di Uhud sana, lalu mereka berdoa. Apa kata Sa'ad? Sa'ad yang pertama berdoa, Allahumma. Kemudian dia berhasil membunuhku. Thumma qatala. Kemudian dia memotong hidungku dan telingaku. Lalu ketika engkau bangkitkan aku pada hari kiamat, engkau bertanya kepada aku, ya Allah, fima judia anfuka wa udhunuk. Kenapa hidungmu kok nggak ada? Karena orang bakal dibangkitkan pada hari kiamat, yang mati syahid dengan darahnya, siapa? Dia dikuburkan tidak dimandikan. Maka ditanya, kenapa hidungmu dan telingamu nggak ada? Kata dia. Aku mengatakan, fika wa fi rasulik. Aku berjuang untukmu ya Allah dan untuk membela Rasulmu. Lalu engkau mengatakan, sodakta, benar. Amin. Katanya Sa'ad bin Abi Waqqas cerita sama anaknya, wallah, doanya Abdullah lebih baik daripada doa bapak. Selesai perang Uhud, aku melihat hidung dan telinganya itu dijadikan kalung-kalung, digantung-gantung. Ahibati fillah, kita harus yakin bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah. Dan ingat, Allah melihat kepada hati dan amalan kita. Hati berkaitan dengan ikhlas, amalan berkaitan sesuai nggak dengan sunnah Nabi SAW. Karena terkadang orang yang udah ngaji, yang udah hijrah, masya Allah amalannya banyak, tapi lihat hati, apakah dia melakukan itu lillahi ta'ala atau tidak. Di surat Al-Hajj ayat 1 dan 2, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Takutlah kepada Tuhan kalian. Kita ini kadang-kadang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lebih takut sama polisi daripada sama Allah Azza wa Jalla. Kita kadang-kadang lebih takut dengan CCTV daripada sama Allah Azza wa Jalla. Kita lebih takut sama kawan kita daripada sama Allah Azza wa Jalla. Betapa seringnya kita ketika sendirian berbuat dosa, tapi ketika ada kawan, berhenti kita berbuat dosa. Berhenti. Kenapa engkau berhenti berbuat dosa? Kenapa nggak dilanjutkan? Ketika hanya Allah yang mengawasimu, engkau santai. Tapi ketika manusia yang mengawasimu, engkau jadi khawatir sama dia. Yang ditakutkan kita hanya baik di depan orang, tapi tatkala kita sendirian ternyata kita na'udzubillah min dzalik. Kata Allah, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya
getaran kiamat nanti jemaah. Goncangan kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Kalau terjadi gempa 5 menit, ada yang di masjid? Ada yang di masjid jemaah? Jangan 5 menit, 1 menit bubar sudah jemaah. Bagaimana dengan kiamat ketika gunung-gunung semua dicabutin sama Allah Azza wa Jalla? Bintang-bintang berjatuhan, bertabrakan dengan bumi. Bagaimana goncangan yang dihasilkan pada waktu itu? Allah mengatakan inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari kalian melihatnya, orang yang menyusui itu bayi yang dia susui akan dia tinggal. Dia akan berpikir nafsi, nafsi. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Setiap orang yang hamil akan menggugurkan bayi yang ada di perutnya. Wa taranna sukara, wa taranna sukara. Dan pada hari itu engkau akan melihat orang seperti orang mabuk. Bingung semuanya. Wa ma hum bisukara. Enggak, mereka enggak sedang mabuk sebenarnya. Walakin azaballahi syadid. Tapi azab Allah itu dahsyat sekali. Kalau bicara azab Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan di surat Abasa ayat 33 sampai 37. Fa'idha ja'atis sakhah. Ketika datang tuh kiamat, apa yang akan terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang lari dari saudaranya. Nggak mikirin saudaranya. Bahkan dia khawatir saudaranya menuntut dia. Dia tinggal saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dia lari dari ibunda dan bapaknya. Boleh jadi dia lari karena takut dituntut sama ibunya. Takut dituntut sama bapaknya. Atau dia takut dengan kondisi hari itu. Bapak ibunya dia tinggal. Dia memikirkan siapa? Diri sendiri. Maka orang tua, engkau pikirkan dirimu. Jangan sibuk memikirkan anak, lupa memikirkan diri sendiri. Berapa banyak orang tua yang bekerja, dia bawa yang haram demi anak-anaknya. Dia lupa dengan dirinya. Anak-anak mau sekolah, anak-anak mau ini, akhirnya dia mencuri, dia korupsi ini dan itu. Nanti anakmu gak akan mikirkan engkau. Yang engkau selama hidup berjuang untuk mereka, pada hari kiamat Allah sebutkan dia kabur dari dirimu. Meninggalkan orang tua. Ada anak yang orang tuanya masih hidup, udah gak peduli sama orang tua. Sebagian kita masih mudik setahun sekali. Padahal dia mampu untuk lebih dari itu. Bagaimana dengan hari kiamat? Ma'assalamah Bapak. Dia akan lari sekuat-kuatnya. Namanya al-firar. Itu jemaah, lari ini. Lari yang nggak noleh ke belakang. Jadi lari udah nggak noleh ke belakang lagi dia. Benar-benar tidak peduli. Wa sahibatihi wa banih. Nih, yang punya istri, suamimu akan lari dari engkau. Pada hari kiamat. Yang sekarang tiap hari datang ke rumah, beli hadiah, beli oleh-oleh buat istrinya, yang ngomong cinta sama istrinya, nanti ditinggal istrinya. Kenapa? Dia mikirkan diri dia sendiri. Maka jangan sampai para suami sibuk sama istrinya di dunia, lupa sama orang tuanya. Nanti engkau akan meninggalkan istrimu. Istrimu juga akan lari dari engkau. Wabani, dan anak-anaknya. Sekarang orang tua anaknya kalau mau nyebrang di jalan, dia masih kecil, bingung orang tua ini. Diteriakin anaknya, no. Waktunya tidur siang, anaknya nggak balik ke rumah, dicariin sama orang tuanya. Nanti hari kiamat, nggak ada orang tua mikirin anaknya. Kata Allah, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang punya urusan masing-masing. Nggak ada yang akan belain kita kecuali amal perbuatan kita. Ahibati fillah,
Di surat Al-Anbiya ayat 47 Allah menjelaskan bahwa nanti akan ada penimbangan. Jadi pada hari kiamat jamaah ada hisab, ada perhitungan sebelum penimbangan, ada pembagian raport. Perhitungan itu catatan amalan kita. Ketika terjadi persidangan terhadap apa yang dia amalkan, manusia ini kadang-kala ngeyel. Dikatakan kamu waktu itu pernah ngambil uang perusahaan loh, 2 juta. Kamu ngambil 10.000. Masa 10.000 dihitung Ustaz? Dihitung. Maka perhitungan hari kiamat itu apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah. Dzarrah itu ada yang pernah ngitung dzarrah jemaah? Siapa yang punya toko emas? Yang punya toko emas? Nggak ada. Kenapa anda tanya? Kan ada timbangan yang sangat sensitif sekali ya. Dzarrah itu semut, semut kecil. Ada semut yang kadang-kadang kalau lewat nggak kelihatan. Coba antum ambil, antum timbang. Mungkin ada 10 semut lewat di sana, timbangan itu nggak bergerak. Tapi hari kiamat itu dihitung. Bicara 500 perak, mungkin 100 rupiah, yang di bawah itu akan dihitung. Ibadah akan dihitung. Makanya tadi Anda sampaikan, yang bergerak 5 cm nanti akan ditimbang, akan ditulis fulan pada waktu kajian di ukhuwah dia gerak 5 cm tapi nggak ikhlas. Itu siapa yang tahu nggak ikhlas? Allah Azza wa Jalla. Kalau hitungannya, hitungan ditulis antum 5 cm bergerak, nanti setelah ditulis semua ditimbang supaya kelihatan bobotnya. Karena boleh jadi kita sholat sama-sama terawih, sholat terawih ini 23 rakaat, ini 11 rakaat. Kalau bicara jumlah lebih banyak mana? 23, ya ditulis 23. Tapi nanti kan ditimbang. Apakah yang 23 selalu lebih baik daripada yang 11? Belum tentu. Boleh jadi yang 11 ini lebih ringan karena lebih cepat lagi dia daripada yang 23. Iya boleh jadi, nggak tahu. Pokoknya semua akan ditimbang jamaah. Supaya kita tahu ketika kita berbuat kebaikan yang mungkin kita anggap remeh, antum akan dapatkan. Kalau itu baik akan dapat balasan kebaikan, kalau buruk antum akan dapat balasan keburukan. Makanya Allah mengatakan di surat Al-Anbiya 47 ini, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'an. Maka jangan ada yang berpikir akan dizalimin. Satu pun nggak ada yang dizalimin. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun amalan dia itu khardal, mithqala habbatin min khardal. Khardal ini bijinya sawi. Anda kalau lihat bijinya sawi itu, coba ditimbang. Jadi diletakkan, mungkin 5 itu nggak kelihatan jemaah, ringan sekali, tapi Allah akan datangkan dan cukup kami sebagai penghisap yang adil, nggak ada yang ketinggalan. Kemudian ketika bicara tadi manusia yang ngeyel, nggak percaya, dibutuhkan saksi. Bagaimana kalau saksinya sudah dibunuh, mati? Pada hari itu semua dihidupkan kembali. Bumi akan menjadi saksi. Kata Allah, yauma idzin di surat Az-Zalzalah, tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan cerita, antum pernah datang ke tempat ini, antum pernah sholat di tempat ini, antum pernah bermaksiat di pohon itu. Bumi jadi saksi. Pintu masjid jadi saksi. Semuanya menjadi saksi. Ketika orang ini anda nggak mau saksi-saksi dari luar anak, boleh jadi mereka mungkin berdosa. Malaikat jadi saksi, nggak terima anak kesaksian malaikat. Terus anak mau kesaksian minni, dari aku. Bayangkan ngeyelnya manusia. Oke kata Allah.
Dibungkam mulutnya, kulitnya berbicara, jemaah. Supaya kita sadar, jemaah. Kakinya berbicara, mengatakan, pahanya berbicara, semuanya berbicara. Kalau kesaksian kebaikan, orang ini nggak akan ngeyel, tapi dia tahu dia punya dosa banyak. Akhirnya dia berusaha bagaimana menyelamatkan dirinya, tapi ketika semua bersaksi atas dirinya, kemudian dibiarkan dia berbicara, dibuka lagi mulutnya. Dia berkata kepada tubuhnya, an kuntunna kuntu unatir. Aku ini tadi bohong dalam rangka belain kalian loh, supaya kalian nggak disiksa. Kata dia, kenapa kalian kok nyampaikan kepada Allah? Apa kata kulit itu? Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Yang ngajak bicara kami itu Allah. Yang Allah itu membuat segala sesuatu bisa berbicara. Pencatatan amal itu ada 3. Ada berkaitan dengan dosa, ya, amal buruk maksudnya. Nabi mengatakan diwanul madzalim itu ada 3. Yang pertama, yang Allah tidak akan ampuni. Apa? Kesyirikan. Itu sudah nggak ada ampunan. Yang kedua, yang Allah tidak akan tinggalkan. Apa? Berbuat dosa sama orang. Mau tidak mau harus keadilan ditegakkan. Yang ketiga, Allah yang nggak peduli. Itu dosa-dosa selain syirik itu Allah kalau mau ampuni, ampuni. Tapi kalau syirik, maka jangan berharap ada orang kafir di surga. Kalau antum baca tulisan-tulisan orang-orang liberal yang mengatakan mungkin nanti di surga ketemu sama Mahatma Gandhi, mungkin di surga nanti ketemu sama Bunda Teresa. Dia sebutkan tokoh-tokoh yang baik di dunia, tapi mereka orang-orang kafir. Enggak. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah bikin keputusan. Emangnya surga milik ustaz? Enggak, milik Allah. Dan Allah turunkan kitabnya, Allah jelaskan siapa yang berhak masuk surga. Paman Nabi. Kalau ada orang kafir bisa masuk surga, paman Nabi pantas masuk surga. Bukankah dia yang belain Nabi SAW? Bukan dia yang berjuang agar Nabi bisa menyampaikan agama Allah ini? Tapi dia nggak bisa. Nabi berusaha memberikan syafaat kepada pamannya dan diberikan, tapi nggak bisa mengeluarkan dari neraka. Yang ada diringankan, tapi nggak bisa keluar dari api neraka. Dan itu yang terjadi dengan paman Nabi. Jadi kalau bicara tadi ada 3 dosa. Dosa yang Allah tidak akan ampuni yaitu kesyirikan. Dosa yang Allah tidak akan tinggalkan yaitu dosa kepada manusia. Itu akan Allah tegakkan keadilan buatnya. Yang ketiga ada dosa yang Allah nggak peduli. Artinya Allah akan ampuni dosa tersebut. Maka ahibati fillah, orang-orang nanti akan kaget pada hari kiamat. Kita pun akan kaget. Ada banyak dosa yang kita lakukan tapi kita udah lupa. Ketika SMA, ya anak merasakan ketika anak SMA, ya udahlah, anak-anak seumur itu kadang-kala merasa biasa kan ustadz, puber, dianggap biasa. Bahkan ada yang mengatakan, oh anak laki mah kayak gitu mah biasa. Di surat Al-Kahfi ayat 49, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa wudi al-kitab, akan diletakkan kitab itu jemaah. Rapot itu akan diletakkan dan dibagikan kepada orang-orang. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Para pelaku dosa takut jemaah. Benar-benar ketika melihat catatan mereka, mereka khawatir sekali. Apa kata mereka? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa kitab ini? Rapot apa ini? Kata dia. Tidak ada satupun perbuatan yang kecil dan yang besar kecuali tercatat di sana.
wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka amalkan hadir. Inilah yang kau kerjakan. Entah seperti apa kitab itu jemaah. Apakah seperti rekaman CCTV yang engkau akan melihat, ya Allah ini amalanku semuanya, dan ditampakkan jemaah. Ketika nggak ada orang yang melihat, ada malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat-malaikat yang mulia yang kerjanya menulis, terus ditulis, dan mereka tahu dengan apa yang kalian kerjakan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kita tuh kalau ngitung, kenapa orang itu setiap akhir tahun biasanya ada tutup gudang, apa usahanya, dia hitung semua. Karena dia dengan itu, oh kita keuntungan sekian, kerugian sekian, utang sekian. Jadi dia tidak tahu. Kalau dia nggak pernah ngitung, tahu-tahu bangkrut dia punya perusahaan. Sebelum kita bangkrut, ya kita hitung dulu. Wazinu anfusakum qabla tuzanu. Kalian hisab jumlahnya, kemudian kalian timbang bobotnya, kata Umar. Ya kita perlu timbang. Umpamanya kalau bicara harian ya, sebelum tidur antum sudah mulai tadi anak nggak sholat duha tadi ya, baca Quran juga enggak tadi, yang ada main game, nonton. Antum lihat lagi, anak tadi ngobrol 2 jam wala baca la ilaha illallah. Antum itu, sehingga ya Allah sebelum tidur antum manfaatkan untuk beristighfar, mohon ampun sama Allah, sehingga besok antum bisa lebih baik. Apa yang antum tinggalkan hari ini, besok kalau bisa enggak. Anak tadi enggak sholat qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib juga enggak, ba'diyah isya enggak. Ya Allah, anak gantikan sholat malam mah. Itu akan terjadi, antum semangat. Tapi kalau antum tidak pernah menghisap diri antum, pada hari kiamat itu tadi, ngelihat na'udzubillah, yakin masuk neraka akhirnya orang itu. Ketika dia melihat catatannya. Makanya Umar nyuruh kita untuk menghisap diri kita, menimbang amalan kita. Lalu Umar mengatakan, watazayyanu liyaumil ardil akbar. Dan kalian berhiaslah untuk pameran terbesar nantinya. Hari ini ada Halal Expo. Hari ini kita ngelihat ada pameran mobil. Kita ngelihat ada pameran ini banyak. Dan orang kalau di pameran itu ingin menampakkan semuanya yang indah-indah. Dia setannya yang bagus, ini itu macam-macam. Nanti yang dipamerkan kita coba. Kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Bagaimana orang itu, ini loh fulan, anak kira orang baik fulan ini. Ternyata pura-pura baik. Maka berhiaslah pada hari itu. Jangan sampai anak antum tahu bapaknya, ya Allah bapak anak ternyata kayak gini ya, na'udzubillah. Anak akan melihat, orang tua akan melihat antum yang dianggapnya anak soleh, anak baik. Pada hari itu satu kampung, jangan satu kampung, semuanya akan tahu antum. Makanya kita disuruh berhias. Jadi bagaimana ketika nanti kita ditampilkan di sidang, oh ternyata fulan memang orang baik. Lalu Allah berfirman di surat Al-Haqqah ya, ayat 18 sampai ayat 32, tentang salah satu gambaran yang terjadi di padang mahsyar itu nantinya. Allah mengatakan, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua akan ditampakkan, dipamerkan, tidak ada satupun yang tersembunyi. Orang memandang pakai kacamata hitam. Orang pakai kacamata hitam itu kan kalau mandang kiri kanan nggak ada yang tahu kan jemaah. Dia matanya ke depan, padahal dia lagi ngelirik ke kanan. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Yang mata-mata yang berkhianat Allah tahu, yang disembunyikan di hati Allah tahu. Semuanya akan ditampakkan pada hari itu.
Makanya jangan suka ngomongin orang. Jangan suka bongkar aibnya saudaranya. Nanti hari kiamat dibongkar aib antum di depan semua manusia. Di hari kiamat ada sidang tertutup, ada sidang terbuka. Iya. Kalau antum ingin sidang tertutup, kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupin aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Ditutupin antum. Kalau antum ingin sidang tertutup, perbanyak amal soleh yang tersembunyi. Jangan riya, jangan sum'ah. Yang riya nanti Allah akan pamerkan juga. Nih fulan yang bangun masjid banyak, tapi riya. Orang-orang tahu semua. Padahal ketika di dunia, jazakallah khair, barakallahu fiik, antum orang baik. Tapi karena niatnya dia nggak benar, nanti di hari kiamat Allah tunjukkan. Ini fulan yang riya. Maka berusaha kita untuk memperbanyak amal yang tersembunyi dan tutupi aib saudara kita. Dan kita kok berbuat dosa jangan terang-terangan, dan segera kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang yang dibagikan rapotnya dengan tangan kanannya atau dari arah kanannya. Jadi nanti akan disebarkan itu kitab, berterbangan itu jamaah, rapot itu. Semua orang ingin dapat dengan tangan kanannya. Dia nggak ingin dapat dengan tangan kirinya, wala di sebelah kirinya, tapi semua sesuai dengan amalan. Adapun orang yang mendapatkan kitab dari arah kanannya, fayaqul, apa yang akan dia katakan? Fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Dia mengatakan, baca kitabku ini, baca rapotku ini. Seperti anak ketika lulus, dia telepon orang tuanya, dia sampaikan ke kawan-kawannya, dia bikin status dia lulus, dia benar-benar gembira. Dan pada hari itu kegembiraan yang sebenarnya, dia akan laporkan, ha'umuqra'u kitab, baca kitabku ini, baca nih. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin akan dihisab, yakin. Jadi memang keyakinan inilah yang membuat kita terus beramal jamaah. Kita dengar azan ke masjid, selesai sholat kita berzikir, sujud kita berdoa. Kenapa? Karena yakin. Ketika keyakinan itu melemah, maka ibadah kita akan berkurang. Dia mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Maka orang yang seperti ini akan berada dalam kehidupan yang diridhain, yang menyenangkan dia, yang memuaskan dia. Di dunia kita nggak pernah puas ya mah. Antum punya motor harga 20 juta, kepingin yang 30 juta. Punya 30 juta, kepingin yang 50 juta. Terus keinginan itu antum nggak ridho dengan kondisi yang ada, kepingin lebih baik. Tapi nanti di surga, fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi ya mah. Pohon-pohonnya tinggi, tapi qutufuha daniyah. Ya Allah, kalau bicara surga jamaah, untuk metik itu datang itu jamaah. Kita baru punya keinginan, sampai diceritakan bagaimana orang-orang di surga itu melihat ada burung yang terbang. Ya Allah, kepingin ya burung bakar ini, zen. Sudah jatuh burung bakar itu jamaah, terbakar sudah, panggang semuanya, tinggal menikmatin. Kepingin buah apa? Di dunia kita melihat ada wisata-wisata petik buah. Di surga buahnya itu nggak disediakan di piring ya, memang di pohon-pohon. Karena beda antum makan di piring sama metik sendiri, beda. Maka Allah katakan qutufuha daniyah, memetiknya itu dekat. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Terus apa kata Allah? Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan kalian makan, kalian minum tanpa takut penyakit, nikmatin semuanya.
Sekarang orang kaya raya, Allahu Akbar, bisa menikmatin semua makanan. Orang kaya raya itu bisa duduk di restoran Padang, nurunkan semuanya ke sini. Dia liatin dong, Masya Allah. Antum makan mana? Telur aja, bismillah. Takut aja. Takut ya. Tapi nanti di surga antum mau makan apa? Di surga nggak ada toilet. Nggak ada toilet. Antum kalau sekarang masuk restoran, selalu restoran harus ada toilet. Surga nggak ada toilet. Terus yang ada antum makan terus, makan lagi. Nggak ada cerita, aduh afwan sudah kekenyangan, nggak ada. Antum makannya menikmatin terus. Nggak ada ceritanya bosen. Ketika dikasih anggur, aduh ini yang kemarin ini. Nggak ada. Di surga itu terus berubah dan lebih enak lagi, lebih enak lagi, lebih enak lagi. Maka dikatakan kulu washrabu hani'an, atas dasar apa yang kalian kerjakan di hari-hari yang dulu. Jadi pada hari kiamat nanti itu semuanya sesuai dengan amalan. Di dunia tidak. Makanya kadang-kala teman-teman ini pulang tahu-tahu sandalnya hilang. Sesuai amalan jemaah. Tergantung amalannya. Enggak jemaah. Di dunia ini bukan tergantung amalan. Makanya kadang-kala kita ngeliat ada orang soleh, Masya Allah. Di soft pertama dia nggak pernah telat, tapi miskin dia. Dan kita ngeliat ada orang yang nggak pernah ke masjid, walau sekali ke masjid. Jumatan juga enggak, tapi rizkinya berlimpah ruah. Di sini bukan tergantung amalan, tapi tergantung ujian yang Allah berikan kepada setiap orang. Tapi di sana biqadri amali, semua sesuai dengan amalan. Masuk surga dengan rahmat Allah, tapi amalan itu sebagai sebab yang dengannya Allah memberikan rahmat kepada umat manusia. Maka kalau kita merasa di dunia nggak bisa makan enak-enak, ya sudah bismillah, mudah-mudahan anak makan enak nanti surga Allah Azza wa Jalla. Nggak ada kolesterol surga, nggak ada asam urat, nggak ada gula darah, nggak ada laboratorium di sana sama, wala ada apotik, wala ada rumah sakit, wala ada apa, nggak ada. Supaya kita tahu benar-benar kenikmatan yang tak terhingga, yang nggak bisa dibayangin. Gimana orang makan begitu banyaknya, tapi nggak ada toilet di sana. Ada, subhanallah. Tapi nggak semua orang dapat dengan kitabnya, dapat kitabnya dari kanannya, ada yang dapat dari arah kirinya. Apa kata Allah Azza wa Jalla, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun yang mendapatkan kitabnya, rapotnya dengan tangan kirinya, dari arah kirinya, dari balik punggungnya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Maka orang yang akan mengatakan, aduhai kiranya aku nggak dikasih kitab ini, dan aku juga nggak tahu dengan isinya, karena dia udah tahu isinya apa. Lalu dia mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah, aduhai kiranya kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Wallahi jamaah, kalau orang mati itu kemudian nggak ada hari kebangkitan, nggak ada hari pembalasan, ya orang kalau punya masalah paling enak apa? Bunuh diri. Anasan bunuh diri, punya utang berapa antum? 2M Ustaz. Manalah anak loncat dari mana aja. Jadi selesai pikirnya dia. Orang yang punya penyakit parah, daripada dia tersiksa, ahsan bunuh diri. Orang yang mau ditangkap sama polisi, antum lihat ada kejadian, ada banyak kejadian yang kita harus belajar. Jangan sampai antum ditipu sama setan. Ingat, ada kejadian seorang TNI yang hendak membunuh istrinya. Iya, dia berusaha untuk bunuh istrinya karena dia mau kawin lagi. Betul gitu jamaah. Antum jangan sampai berpikiran seperti itu jamaah. Ya anak Ustaz mau kawin lagi tapi nunggu mati istri anak Ustaz. Tapi kalau nggak mati dia Ustaz ya. Astagfirullahaladzim. Jangan. Ini orang ini berusaha untuk membunuh istrinya, kan dia mau nikah sama pacarnya. Dia kirim orang untuk membunuh, subhanallah, istrinya nggak mati jamaah. Akhirnya karena ketahuan dia, apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri. Dapat apa dia? Bayangkan bagaimana setan membisikkan orang ini kepada orang ini. Berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Akhirnya dia melakukan dosa yang diancam berada di neraka. Bunuh diri.
Jangan berpikir dengan bunuh diri selesai urusannya, ditungguin antum sama malaikat mungkar nakir di sana. Ketika kau di dunia, antum masih bisa bertobat, masih bisa minta ampun sama Allah. Oke, sudah di penjara, malu, nggak apa-apa. Daripada antum bunuh diri dan selesai, antum sudah tidak bisa lagi menambah amalan, yang ada antum mati su'ul khatimah. Maka orang ini mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai kiranya kematian itu memutuskan, udah selesai, sudah nggak ada apa-apa lagi. Lalu dia mengatakan, ma aghna anni maliyah, hartaku nggak berguna buat aku. Wallah nggak berguna jemaah. Kalau antum pada hari kiamat nanti membawa sepenuh bumi ini emas, antum mau tawarkan, sekarang kan orang itu kalau punya harta, dia berpikir dia bisa menebus dirinya. Umpamanya di penjara, kan di penjara kadang-kala antum didenda, bayar denda 2M atau di penjara 2 tahun umpamanya. Apa yang antum akan lakukan? Anak bayar denda aja daripada di penjara. Anak punya duit banyak. Sampai ada seorang yang mau di penjara aja. Ini cerita kawan. Orang itu siap ngasih 200 miliar asalkan dia nggak di penjara. Bayangin jangan. Dia siap. Dia punya duit banyak. Buat apa tuh duit? Kalau akhirnya dia harus di penjara, nanti dia di hari akhir dia mengatakan ma aghna anni mal, nggak ada gunanya harta, nggak ada gunanya, sama sekali nggak ada gunanya. Halaka anni sultaniya, kekuasaanku, karena dia berkuasa, mungkin dulu dia presiden, raja, gubernur, apapun jabatan dia, sama sekali nggak berguna buat antum. Antum datang, kita semua datang telanjang, wala sandal kita pakai, wala baju kita pakai, telanjang jemaah, nggak bawa apa-apa kecuali apa yang dia lakukan. Masya Allah, di padang mahsyar nanti ada orang lagi jalan ini, ditemuin sama satu orang, kelihatan pucat orang ini. Ditanya, engkau siapa? Kata dia. Masa engkau lupa sama aku? Kata dia. Engkau siapa? Kata dia. Aku Quran yang biasa engkau baca. Itu ada syafaat-syafaat nanti jamaah. Maka semua pada hari kiamat tergantung amalannya. Maka orang yang mengatakan kekuasaanku nggak berguna buat aku, khudhuhu faghulluh. Ya sudah, tangkap orang itu, ambil orang itu, belenggu orang itu, tsummal jahima sallu, kemudian masukkan ke dalam neraka jahanam. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku, ikat dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sudah dia siksa dia gara-gara dia ya nggak beriman dengan Allah Azza wa Jalla, melakukan banyak dosa ketika hidup di dunia. Ahibati fillah, terakhir nih sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, supaya kita dapat gambaran yang jelas ya tentang kenikmatan yang ada di sana dan tentang azab yang ada di sana. Kelak pada hari kiamat, kata Nabi SAW, sebagaimana Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini ya, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumul qiyamah. Akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dia penghuni neraka. Paling nikmat sudah. Mungkin dia orang terkaya di dunia yang tidak pernah sakit, yang hidupnya sejak lahir sudah nikmat sampai mati nikmat, dia akan didatangkan pada hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW, fayuqal ighmisuhu finnar ghamsah. Lalu dikatakan celup orang itu satu celupan di neraka, satu celupan, masukin kemudian keluarkan lagi. Maka dicelup kemudian lalu dikeluarkan. Tsumma yuqalu lahu ya ibna Adam. Lalu dikatakan kepada orang ini, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat, apakah kau pernah melihat kebaikan sekali? Hal marra bika na'imun qat, pernahkah dalam hidupmu engkau lewat kepadamu kenikmatan satu aja? Apa kata orang yang mengatakan, la wallahi ya Rabbi ma ra'aitu khairan qat wa ma marra bi na'imun qat. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, demi Allah, aku nggak pernah melihat kenikmatan wala merasakan kebaikan sedikit pun. Lupa aja mah. Karena memang kenikmatan dunia ini kenikmatan yang menipu.
Antum pernah nginep di hotel bintang 5, makan enak? Sekarang ya pernah sih, cuma nggak ada sudah, hanya tinggal kenangan. Begitu pula akan didatangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia. Mungkin dia lahir cacat, dikena penyakit, susah secara ekonomi, dikucilkan di masyarakat, lalu orang ini dicelup ke surga satu celupan. Setelah itu ditanya, engkau pernah nggak susah? Engkau pernah melihat penderitaan dalam hidupmu? Wallahi ya Rabb, nggak pernah aku merasakan hal itu. Maka ahibati fillah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surga ini hendaklah kita berlomba-lomba. Yakinlah antum, sekecil apapun kebaikan yang antum lakukan dicatat, sekecil apapun dosa yang antum lakukan akan dicatat. Dan jangan pernah meremehkan dosa, dan jangan pernah meremehkan amal kebajikan. Mungkin antum ngelihat ada sandal nanti di luar. Soalnya orang kalau keluar ini kadang-kala sandal itu ketendang-tendang kan jemaah. Ada sandal yang jauh dari saudaranya, dari temannya. Mungkin antum ambil, antum letakkan, nggak ada yang ngelihat antum. Walau antum tahu sandalnya siapa itu. Boleh jadi itu yang memasukkan antum ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka terus berbuat amal sekecil apapun, catatannya kita harus ikhlas lillahi taala. Barakallahu fikum.